Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumidin wa ba'd. Sahabat Atasdik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang atau dalam kitab Tahdzib Ada wa Dawa. Terakhir kita berbicara tentang doa, bahwa di antara obat yang sangat mujarab untuk kesembuhan adalah doa. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la yugni hadarun min qadarin, bahwa kehati-hatian, rasa takut itu tidak bisa menyelamatkan kita dari takdir. Wa doa, kata Nabi, dan doa itu yanfa'u miman nazal, bisa bermanfaat untuk sesuatu yang sudah turun, musibah yang turun, wa mimma lam yanzil, dan musibah yang belum turun. Jadi bisa menghilangkan musibah yang sudah turun dan menolak musibah yang belum turun. Wa inal bala'a la yanzilu, dan sesungguhnya musibah-musibah itu turun, fayalqahu doa, kemudian dia akan dihadapi oleh doa. Fayaqtalijani ila yaumil qiyamah, maka keduanya bertarung sampai hari kiamat. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa doa itu diantara obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit, menghindarkan kita dari musibah, dari bala dan bencana. Nah, ada satu seni di dalam berdoa yang kita sebut atau kita kenal dengan al-ilhah. Gitu ya. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa min anfa'il adwiyah, dan di antara obat yang paling bermanfaat, yang paling manjur, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah al-ilhahu fi du'a, ilhah di dalam doa. Apa yang dimaksud dengan ilhah itu? Ilhah itu sedikit memaksa lah kepada Allah gitu. Kalau anak kecil diibaratkan dengan anak kecil itu merengek. Kadang-kadang kan anak kecil suka merengek sama orang tuanya ya. Minta mainan terus aja maksa, sampai narik-narik baju ayahnya misalnya supaya diberikan atau dibelikan mainan itu. Nah, dalam berdoa pun sama seperti itu. Ilhah, merengek kepada Allah, sedikit memaksa. Untuk apa? Untuk menunjukkan keseriusan kepada Allah, bahwa kita itu betul-betul serius dengan apa yang kita minta gitu. Dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Nah, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Nah, ini bedanya antara Allah dengan manusia. Kalau manusia itu kan semakin diminta, semakin gak suka. Tapi justru Allah itu marah kalau kita tidak meminta. Dan Allah semakin cinta kepada kita kalau kita banyak meminta. Nah, banyak meminta kepada Allah itu ilhah. Bagian dari apa? Ilhah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ta'jizu fid du'a, janganlah kalian malas, lemah di dalam berdoa. Nah, ini pun sama. Perintah atau larangan lemah di dalam berdoa berarti perintah ilhah. Gitu, di dalam berdoa. Kenapa? Fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahadun. Karena tidak ada seorang pun yang akan celaka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu di antara benteng yang menghalangi kita dari musibah. Gitu. Yang dimaksud celaka di sini konteksnya bisa apa saja. Bisa penyakit, gitu ya. Bisa gempa bumi, bencana alam, tabrakan, dan semuanya. Bahwa orang yang senang berdoa itu la yahlik, tidak akan celaka. Kemudian Al-Imam Auza'i, kata Imam Ibnu Qayyim, menerima riwayat dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Bahwa Allah itu sangat suka, cinta kepada orang-orang yang ilhah di dalam berdoa. Hanya memang di sini ada takhrij hadisnya, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hanya saja Imam Ibnu Adi mendoifkan hadis ini di dalam Al-Kamil, dan pendapat yang benar bahwa ini bukan hadis tetapi ucapan Al-Imam Al-Auza'i. Gitu ya. Ini ucapan Al-Imam Al-Auza'i. Cuma memang secara makna sahih karena sama dengan hadis yang tadi, maknanya la ta'jizu fid du'a. Gitu. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita ditimpa sakit, apapun penyakit itu, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani, maka jangan pernah berhenti untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit kita. Jangan pernah berputus asa. Justru doa itu di antara sebab terbesar untuk kesembuhan seseorang. Kadang-kadang kita kalau sakit yang pertama kali diingatkan obat. Ya, padahal para ulama itu ketika mereka ditimpa musibah, sekecil apapun musibah itu, maka yang pertama kali mereka ingat adalah Allah. Sampai-sampai kata para ulama, bahwa para ulama itu, ahli ilmu itu, ketika sendalnya hilang, sendal jepitnya putus, mereka tidak menemukan makanan di rumah, maka mereka segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwa sekecil apapun urusan kehidupan ini tidak akan menjadi mudah kalau Allah tidak memudahkan. Nah, di dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad meriwayatkan dari Qatadah bahwa beliau berkata Muwarriq, ma wajatu lil mu'min masalan, aku tidak pernah menemukan satu analogi bagi seorang mukmin illa rajulan fil bahri ala khasyabah, kecuali dia seperti seorang laki-laki yang terapung di lautan di atas kayu. Fahuwa yad'u, kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, la'alallaha azza wa jalla ayunjiyahu, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Antum bayangkan bahwa antum terombang-ambing di tengah lautan, di atas sebatang kayu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Maka dalam kondisi seperti itu biasanya orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik zaman dulu kan seperti itu ya. Wa idza ghasyiyahum apabila mereka diliputi oleh ombak di lautan, da'awullaha mukhlishina lahuddin, kan seperti itu di dalam Al-Qur'an itu, bahwa orang-orang kafir itu akan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang mukmin. Nah, jadi orang yang berdoa itu harus seperti orang yang sedang berada di tengah-tengah lautan, dalam kondisi di mana dia terapung, yang dia miliki hanya sebatang kayu, dan dia yakin tidak ada yang bisa menolong dia kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, selamatkanlah aku. Maka Allah pasti akan menolong dia. Gitu. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wa minal afat, dan di antara afat penyakit alati tamna'u, yang menghalangi tarottub asari doa, adanya pengaruh doa alaih atas dirinya, adalah an yasta'jilal abdu wa yastabti al ijabah. Jadi seorang hamba tergesa-gesa di dalam berdoa, dan dia menganggap ijabah itu yastabti, terlambat gitu. Fayastahsiru wa yada'a doa, kemudian dia merasa istihsar, putus asa. Setelah itu dia pun meninggalkan apa? Doa. Nah, maka orang seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim, bimanzilati man bazar bazron, seperti orang yang menanam benih, au gorosa girosan faja'ala yata'ahad wa yasqi, kemudian dia mulai memelihara dan menyiramnya,
falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Ketika dia merasa kok nggak tumbuh-tumbuh gitu, sudah disiram, sudah dikasih pupuk, nggak tumbuh juga, maka akhirnya dia pun meninggalkan tanamannya itu. Suka ada sebagian orang yang mengilustrasikan orang yang sedang menggali tanah, mencari sebongkah apa? Berlian. Dia gali tanah itu. Kemudian dia merasa kok tidak ada hasilnya. Akhirnya dia pun meninggalkan usahanya. Padahal antara dirinya dengan berlian itu hanya tinggal beberapa senti lagi misalnya. Andai kata dia melanjutkan penggalian itu, dia akan mendapatkan berlian tersebut. Karena dia sudah terlalu letih, putus asa, merasa bahwa kok berlian itu tidak ditemukan juga, akhirnya dia istihsar, meninggalkan usahanya, maka keberhasilan yang sebentar lagi seharusnya dia dapatkan menjadi tidak dia dapatkan akibat ulahnya sendiri. Nah, begitupun dengan orang yang berdoa. Kadang-kadang kita diuji dengan lambatnya doa, lambatnya ijabah. Kita putus asa, merasa kok doa yang kita panjatkan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berputus asa dan meninggalkan doa. Merasa tidak berguna lagi berdoa. Ya tentu orang-orang yang meninggalkan doa tidak akan diijabah doanya. Padahal di antara seni berdoa itu adalah bersabar. Karena Allah tahu kapan momen yang tepat bagi kita untuk menerima kabulnya doa itu. Sekarang kita berdoa dan Allah Maha tahu kondisi kita, bahwa kita belum siap untuk menerima ijabah tersebut. Akhirnya Allah tunda istijabah tersebut, menunggu kita siap untuk menerimanya. Atau Allah tunda karena Allah senang mendengar rintihan-rintihan kita di dalam berdoa. Karena doa itu ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin besar pahala yang kita dapatkan, kan seperti itu. Maka Allah sengaja menunda istijabah itu untuk apa? Supaya Allah memberikan dulu pahala kepada kita. Supaya kita menabung pahala dulu sebanyak-banyaknya. Setelah pahala itu banyak, terkumpul, maka barulah Allah mengijabah doa kita. Jadi dua kebaikan yang kita dapatkan. Gitu ya. Kebaikan pahala dan kebaikan ijabah doa kita. Cuma kita istiqjal. Gitu. Nabi mengatakan innakum qaumun tastajilun, kata kepada sahabatnya, kalian itu orang-orang yang tergesa-gesa. Nah, ini diantara sifat buruk manusia itu adalah al-istijal. Makanya Nabi mengatakan al-ajalatu minasyaiton, kata Nabi. Ketergesa-gesaan itu adalah dari setan. Nah, inilah diantara sebab kenapa orang sakit kemudian berdoa tapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, karena dia berputus asa, merasa istijabah doanya itu terlalu lambat. Kemudian dia meninggalkan doa itu. Ini harus dihindari. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustahabu li ahadikum malam ya'jal, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Salah seorang di antara kalian pasti diijabah, kata Nabi. Tapi ada syaratnya, malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa dalam doa itu? Yaqul, dia mengatakan, da'autu, aku sudah berdoa, falam yustajabli, tetapi Allah tidak juga mengabulkan doaku. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga bahwa Nabi bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi, seorang hamba senantiasa diijabah malam yad'u bi ismin, selama dia tidak meminta sesuatu yang bersifat dosa. Gitu ya. Sesuatu yang bersifat apa? Dosa. Au qati'ati rahmin, atau memutuskan silaturahim. Malam yasta'jil, dan selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa mal istijal, seperti apa tergesa-gesa itu? Nabi mengatakan, yaqul, orang itu berkata, qad da'autu wa qad da'autu, aku sudah berdoa dan berdoa, falam aro yastajibuli, tapi aku tidak melihat Allah mengijabah doaku.
fayastahsiru 'inda dzalik, kemudian dia putus asa, wa yada'ud du'a, dan dia pun meninggalkan doanya. Dan yang terakhir di dalam Musnad Ahmad dari hadis Anas, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu bi khair, seorang hamba senantiasa dalam kebaikan malam yastajil, selama dia belum atau tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastajil, bagaimana tergesa-gesa itu? Qala, dia berkata, yaqulu qad da'autu, aku sudah berdoa Rabbi kepada Tuhanku, falam yastajibli, tapi dia tidak mengijabah doaku. Nah, itulah ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita mendapatkan jaminan doa itu pasti diijabah, dan doa adalah penolak dari segala musibah, tapi ada seninya. Yang pertama, hendaklah kita ilhah, sedikit memaksa, bersemangat di dalam berdoa. Dan yang kedua, jangan sampai kita berputus asa ketika kita melihat Allah belum menyegerakan apa yang kita minta itu. Karena ketika kita istijal, tergesa-gesa dengan ijabah, maka ketika itulah Allah tidak akan mengijabah setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum